Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Anggit Yuzinza Putra dengan NIM H5401211036. Di sini saya akan membuat video tutorial terkait penggunaan atau pencarian model ECM atau Error Correction Model dengan menggunakan Stata. Untuk data sendiri, saya mengambil dari sebuah skripsi IPB yang berjudul Dampak Fluktuasi Nilai Tukar Terhadap Permintaan Impor Kopi Amerika Serikat dari Indonesia. Di sini saya sudah kembangkan di model, yaitu terdapat variabel dependennya itu sendiri, yaitu impor kopi atau variabel Y itu impor kopi, dan variabel X atau independennya itu ada 4, yaitu fluktuasi nilai tukar atau disingkat F, kurs, dan ada nilai tukar atau kurs, ada harga satuan kopi, ada harga satuan teh. Di sini bisa langsung kita modelkan saja. Itu jadi untuk variabel Y-nya itu impor kopi, kita tulis impor kopi sama dengan untuk variabel X-nya ada 4, kita tulis saja semuanya. F kurs ditambah kurs atau nilai tukar ditambah harga kopi ditambah harga teh. Oke, dari model ini akan kita cari di dalam aplikasi Stata itu sendiri. Jadi kita bisa langsung masuk ke aplikasi Stata. Oke, di sini kita langsung buka data, data editor edit. Oke, di sini kita bisa langsung pindahkan model dari Excel, kita masuk ke Excel, dan di sini kita copy dari variabel-variabelnya saja ya. Jadi import copy sampai harga T ke bawah, Ctrl C. Dan di sini kita langsung bisa Ctrl V saja variabelnya. Nah, di sini bisa kita langsung masuk ke dalam komen dalam Stata itu sendiri. Itu pertama kita harus mengetik gen t sama dengan underscore n. Kita enter. Dan yang kedua yaitu kita masukkan data new t-nya, gen new t sama dengan. Oke, kita melihat dari data yang di Excel ini, yang dari data skripsi tersebut, bahwa terlihat bahwa data berbentuk quarterly ya, atau 4 per 4 bulan gitu setiap tahun, yang berarti jika ditulis di dalam rumus atau formula di dalam Stata, bisa ditulis dengan T tahun, eh, time, quarterly, Q, itu buka kurung, kita tulis tadi tahunnya dimulai dari tahun 95, kita tulis 95, kuartal 1 tutup kurung, spasi, plus, spasi, kita tulis T, spasi min, spasi 1. Oke, di sini kita bisa langsung enter saja. Dan di sini kita langsung mengubah format new T-nya menjadi persen, yaitu dengan menulis format new T persen TQ. Oke, kita langsung bisa enter, dan di sini kita ubah jadi time series set new T, jadi TS set new T. Sini kita bisa langsung enter saja. Oke, jika kita lihat ke dalam data yang di dalam data editor, di sini sudah berubah ya. Untuk datanya sendiri yaitu terdapat new T dengan dimulai di tahun 1995 di bulan pertama, di kuartal pertama, hingga 2015 di kuartal 4 atau di bulan April. Oke, di sini kita bisa langsung masuk saja ke rumus pertama, yaitu kita akan mencari uji stasioner. Karena di dalam model ECM sendiri, kita harus pertama-tama mencari atau melihat apakah data itu data dari setiap variabel stasioner di level atau stasioner di first different. Jika jika data keseluruhan atau lebih banyak mendominasi di level,
maka data tersebut tidak bisa menggunakan ECM, yaitu bisa menggunakan var atau LS. Tapi jika data lebih dominan menggunakan first different gitu, itu dapat menggunakan model ECM untuk pencarian modelnya itu sendiri. Jadi di sini kita bisa langsung masuk ke uji stasioner pertama. Tapi sebelum kita masuk ke uji stasioner pertama, kita bisa melihat sebuah grafik. Nah, ini di sini sebuah tambahan aja, tetapi kita bisa melihat grafik dari sebuah data yang sudah kita pindahkan ke sini ke aplikasi Stata, yaitu dengan mengetik Two-way. Untuk buka kurung TS line, time series line, garis time series. Kita masukkan setiap variabel tadi ada import copy, kita masukin juga. Dan juga kita masukkan variabel independen atau X-nya, yaitu test line, ada F course, kurung, ada course, TS line, course, tutup kurung, buka kurung lagi, TS line, harga copy, tutup kurung, buka kurung lagi, TS line, harga T. Oke, jika kita sudah di sini kita langsung enter saja. Kita tunggu sebentar dan di sini terdapat grafik dari time series itu sendiri dari setiap variabel. Ada import copy, ada harga T, ada kurs, ada F kurs, ada harga kopi. Kita bisa langsung close aja. Dan di sini kita langsung uji stasionaritas data satu-satu. Karena di dalam uji stasionaritas kita menggunakan augmented decoupler atau decoupler. Jadi kita jika di Stata ini bisa langsung ngetik decoupler atau decoupler spasi. Oke, kita langsung masukkan saja variabel pertama yaitu variabel Y-nya ada import copy. Kita enter. Oke, ternyata untuk data Y atau import copy-nya itu sendiri sudah stasioner di level, yaitu dengan melihat dari p-value-nya, yaitu sangat signifikan di bawah 0,05, yaitu 0,00. Dan di sini kita bisa lanjut yang kedua, variabel kedua yaitu F-course. Dan di sini kita langsung enter saja. Ternyata juga sudah stasioner di data level, itu signifikan di angka 0, di bawah 0,05. Di sini sudah terlihat untuk perbandingannya. Untuk yang pertama ternyata sudah ada sebuah eh, variabel independen yang termasuk ke dalam atau variabel X atau variabel bebas yang termasuk ke data level. Untuk itu kita bisa lanjutkan ke variabel ketiga yaitu tadi kurs, kita enter. Oke, ternyata data variabel kurs ini masih di level masih belum stasioner, yaitu masih di atas 0,05. Dan kita lanjutkan lagi. Yang keempat ada harga kopi. Kita enter lagi dan ternyata juga masih di atas 0,05, masih belum stasioner. Dan kita tulis untuk variabel terakhir yaitu harga teh. Enter. Dan ternyata juga masih di atas 0,05 yang berarti data belum signifikan atau masih belum signifikan di data level. Dan di sini kita akan menguji data dari setiap variabel yang masih belum stasioner di level untuk diujikan di data di rumus atau formula di first different. Di sini yang belum stasioner atau signifikan yaitu yang pertama kurs kita bisa uji. Nah, untuk kita menambahkan first different itu kita bisa menambahkan sebuah huruf dan rumus yaitu D besar ditambah titik. Di sini kita bisa copy dulu dan kita enter. Oke, ternyata untuk data kurs sendiri sudah stasioner jika di first different atau tidak di data level gitu. Kita yang kedua itu ada harga kopi, kopi aja kita enter dan ternyata juga data tersebut eh, sudah stasioner di data first different itu sendiri. Dan kita yang terakhir ada harga teh, kita tambahkan lagi. Dan di sini terlihat bahwa untuk harga teh juga sudah stasioner jika di first different.
Oke, melihat perbandingan yang ada di dalam variabel independen yaitu 1 banding 3 ya untuk satunya itu sendiri untuk data course yang data F course yang udah stasioner di level berbanding dengan 3 yang baru stasioner di data first different. Oleh karena itu kita bisa melanjutkan sementara ini melihat dari data tersebut jika diuji stasionaritas masih bisa kita coba untuk uji selanjutnya yaitu ke dalam model ECM gitu. Tetapi sebelum itu kita harus meregresikan dengan OLS dari data variabel tersebut yaitu dengan menuliskan regress spasi dan di sini kita bisa langsung masukkan semua data variabel yaitu import copy spasi lagi kita masukkan lagi tadi f course course harga copy harga teh dan di sini kita bisa langsung enter saja. Di sini sudah terlihat eh, data regressnya akan tetapi kita harus mencari tujuan kita ini mencari nilai residual dari data regress OLS pada variabel kelima variabel ini. Oleh karena itu kita melakukan predict yaitu dengan menulis predict ditambahkan dengan sebuah kata bisa bebas tapi kita tulis saja ECT koma tadi kita akan ingin melihat residualnya jadi kita ketik resid di kita enter. Dan setelah itu kita cek eh, uji stasionernya pada data ECT ini apakah untuk bisa melanjutkan ke ECM atau tidak. Kita di keep ulang ECT. Bisa langsung kita enter. Oke, ternyata jika dilihat dari data di Kifular pada variabel ECT yang sudah kita buat melihat data tersebut bahwa data sudah stasioner di data level. Oleh karena ini, kita bisa mencoba melakukan error correction model atau ECM untuk data berikut ini gitu. Yaitu kita bisa langsung melakukan regress lagi. Kita copy aja yang ini, tetapi kita cek untuk data first difference-nya itu sendiri. Jadi kita menambahkan dia titik. Di sini kita bisa copy saja biar lebih mudah, biar nggak mengetik. Nah, di sini jika sudah kita tambahkan ini, di terakhir kita akan menambahkan nilai 1 atau kita nambahkan leg yaitu menulis L. Leg itu kita terus dengan L besar ditambah leg 1. Jadi kita untuk mencari data first difference kita menambahkan dengan leg 1 ya tentunya. Leg 1 titik jangan lupakan ECT-nya. Di sini kita bisa enter. Dan sini sudah terlihat data ECT yaitu minus 0,4469. Nah, di sini bahwa sudah terlihat dan bisa dibuktikan bahwa data dari sebut sudah melakukan error correction model. Dan untuk data ECT-nya sendiri yaitu di antara 0 sampai -1. Dan di sini kan 0,44 yang berarti data tersebut mengalami error correction model gitu. Melihat dari setiap variabel yang ada gitu dari harga kopi, harga T, harga kopi, kurs dan F kurs gitu terhadap nilai Y-nya itu sendiri yaitu import kopi. Dan di sini kita bisa lanjutkan lagi melakukan uji heteroskedatis test atau HET test kita singkat. Di sini kita bisa enter. Kayak di sini terlihat bahwa eh, data tersebut konstan variannya atau H0 berarti terima H0 makanya data tersebut tidak heteroskedatis gitu. Berarti data tersebut homoskedatis gitu. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan stat bigot Frey. Ini kita enter dan di sini juga melihat data tersebut bahwa dari
data start di Godfrey ini bahwa itu terima H0, yaitu tidak ada korelasi di antara setiap variabel gitu. Berarti ini tidak ada autokorelasi dalam model ini gitu. Di sini kita bisa lanjut lagi, yaitu dengan mengregres lagi, tetapi perbedaannya itu kita tidak meregres ECT-nya, tetapi kita akan membuat setiap variabel ini dengan menambahkan leg 1. Jadi bisa kita copy aja biar lebih gampang. Setiap variabel ini kita copy dulu. Oke, copy. Nah, di sini setiap variabel ini kita ubah dengan leg 1, menambahkan leg 1 titik. Nah, di sini kita bisa langsung copy aja. Copy, copy, sampai ada yang nempel ini karena akan mempengaruhi data yang tidak bisa dicari. Kita gini, Ctrl V lagi, Ctrl V lagi. Nah, di sini sudah kita regreskan setiap eh, variabel dengan menambahkan leg 1 atau first difference. Di sini kita bisa langsung kita enter aja. Oke, di sini sudah terlihat data setiap data bahwa kalau kita bisa melihat eh, dari setiap dari variabel Y ini, dari import copy di leg 1, jika kita bandingkan dengan nilai ECT di leg 1 hampir sama. Berarti data tersebut bahwa terbukti bahwa data ini mengalami error correction model gitu. Karena melihat dari data ini yang sudah hampir mirip gitu, dan mendekati dari data Y dan juga dari data ECT yang sudah variabel yang kita buat, kita tambahkan gitu. Dan di sini kita bisa coba jika segini sudah cukup sebenarnya untuk membuktikan bahwa data tersebut terdapat ECM. Tetapi kita coba cara lain, yaitu dengan metode ARDL. Seperti di IFIS juga kita bisa mencoba dua model atau dua cara gitu, yaitu dengan ARDL dan juga dengan ECM. Nah, di sini kita bisa coba dengan ARDL, yaitu pertama kita bisa install jika belum diinstal. Jika sudah, ya nggak apa-apa, tapi kita tulis aja lagi di rumus untuk jaga-jaga takutnya ada rumus yang hilang. Kita enter saja sc install rdl, kita enter. Kita tunggu sebentar, tunggu sebentar, tunggu sampai data tersebut akan keinstall dan yang tadi all file ada di access dan up to date. Ternyata semua data RTL sudah ada, semua rumus sudah ada. Di sini kita langsung bisa coba data RTL, yaitu sangat mempersingkat waktu sekali dengan menggunakan formula RDL ini. Itu RDL kita hanya memasukkan variabel ditambah leg. Hanya itu doang. Kita masukkan tadi variabel ada 5 yang properti sebagai Y, tadi F kurs, ada kurs, ada harga kopi, kopi, ada harga teh, koma. Nah, di sini kita tambahkan lex. Nah, di sini karena kita ada 5 variabel, kita ketik lexnya juga 5 ke 5-5-nya gitu. Jadi kita tulis 1, spasi 1, spasi 1, spasi 1, spasi 1, kurung. Di sini ada 5 variabel, 5 leg dengan 5 variabel. Di sini bisa langsung kita enterkan saja. Oke, di sini sudah kita masukkan data setiap leg, ada leg 1 dari setiap variabel. Nah, di sini kita akan coba dengan menambahkan EC untuk mengecek eh, data ECM ya. Kalau ini kan hanya mencari lagnya saja. Di sini jika kita menambahkan EC1 berarti kita akan mencari apakah model ini terdapat error atau enggak gitu, error correction model. Ini bisa kita enterkan. Oke, di sini jika kita bandingkan nilai import copy yang sudah di adjustable atau yang sudah diubah jadi dari jangka panjang ke pendek dan atau sebaliknya. Di sini ada koefisien minus 0,45. Di sini kita bisa bandingkan ke data yang sudah kita cari sebelumnya, yaitu menggunakan ECM biasa, regress. Di sini kita lihat import copy-nya.
datanya sama ya, nilainya sama ya, angkanya sama yaitu minus 0,4538. Di sini kita bisa cek juga minus 45,387. Oke, di sini untuk data dari Y-nya juga udah sama. Dan juga kita bisa bandingkan juga dari di dalam data tersebut, yaitu ada long run dan ada short run. Nah, untuk long run sendiri, yaitu hasil ini adalah hasil perbagian dari setiap masing-masing ini dibagi dengan import kopi gitu. Misalkan harga teh, jadi 0,92 dibagi ini, angkanya dibalik dan itu adalah hasilnya gitu. Dan ini adalah short run. Short run-nya adalah hanya untuk mencek jangka pendeknya dan long run untuk jangka panjangnya. Dan di sini kita bisa tambahkan yaitu STCTS. Di sini akan membuktikan bahwa dari data tersebut tidak ada hubungan dari setiap data atau no level relationship dan dengan F 5,244 dan juga T minus 4,957. Dan sini ada critical value-nya ada dari 10%, 5%, 1%, dan ada peg value. Nah, untuk membuktikan apakah data sini terbukti telah menggunakan ECM dengan baik, terlihat dari data peg value ini untuk data di level itu tidak sudah sangat stasioner, yaitu di bawah 0,5, 0,05, dan juga di data first difference terlihat bahwa data juga sudah di bawah 0,5. Berarti setiap data dari level dan juga first difference ini sudah stasioner. Dan sekian untuk penjelasan dari model ECM dan juga penggunaan dari rumus RDL itu sendiri. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan rumus ataupun dalam penjelasan kata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.